Ya, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzalas sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita masih diberikan nikmat Allah Subhanahu wa taala berupa kesehatan dan kesempatan sehingga dapat melangkahkan kaki kita menuju majelis yang mulia ini. Kedua kalinya salat serta salam semoga tetap tercurah kepada bimbingan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai suri tauladan kita yang telah menunjukkan dari jalan kegelapan menuju jalan yang terang benderang, yakni ad-dinul Islam. Nah, anakku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini kita akan melanjutkan kajian 100 hadis populer untuk hafalan. Yang pada malam hari ini kita akan membahas hadis yang ke-69. Seluruhnya dibuka kitab hadisnya, akan saya bacakan matan beserta penjelasannya. Bismillahirrahmanirrahim. An Anasin radhiyallahu anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam qala la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min waladihi wa waladi wan nasi ajma'in. Muttafaqun alaihi. An Anasin radhiyallahu dari Anas, semoga Allah meridhoinya, anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala, beliau bersabda, la yu'minu ahadukum, tidak beriman salah seorang di antara kalian, hatta akuna ahabba ilaihi min waladihi wa waladihi wan nasi ajma'in, sampai kalian menjadikan aku lebih kalian cintai daripada wawaladi, lebih kalian cintai daripada orang tua kalian, ayah kalian, ya, wawaladi, dan anak-anak kalian, wan nasi ajmain, dan seluruh manusia di alam semesta. Maka kita harus menjadikan kecintaan kita kepada Nabi Muhammad SAW mengalahkan segala kecintaan yang ada di alam dunia ini, ya. Apakah itu anak kita, orang tua kita, istri kita, ya, semuanya, ya. Jangan sampai kemudian kecintaan kita kepada Nabi itu kalah dengan kecintaan kita kepada orang tua kita. Maka ketika Nabi Muhammad SAW dihina, maka kita harus apa? Membela sebagai bentuk kecintaan kita terhadap Nabi Muhammad SAW. Ya, sekuat tenaga, tidak boleh kemudian nabinya dihina, dibuatkan karikatur, ya. Terus kita diam saja, nggak peduli. Toh bukan saya, yang penting saya tetap sholat, ya, zakat, infak, tanpa apa? Menyerukan bahwa kita membenci orang-orang yang memusuhi Nabi SAW. Nah, kalau itu tidak muncul dalam diri kita, maka keimanan kita perlu dipertanyakan. Apakah sudah benar keimanan kita? Karena kalau benar, maka kecintaan yang paling tinggi adalah kecintaan kepada Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Karena beliau adalah suri tauladan kita, ya, yang harus kita patuhi dan taati. Karena yang memerintahkan siapa? Allah, ya. Yang memerintahkan kita untuk tunduk dan patuh adalah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka jangan sampai kemudian kita sebagai umatnya Nabi Muhammad SAW acuh
tidak mempedulikan ketika Nabi kita Nabi Muhammad SAW dihina orang, ya. Dibuat permainan. Maka kita harus marah. Kita tunjukkan marah kita karena marah itu bentuk dari keimanan, ya. Jangan sampai kemudian ketika orang tuanya dilecehkan kita marah. Boleh kita marah, tapi ketika Nabi dilecehkan kita nggak boleh diam, ya. Harus kita bela. Kita bela dengan segala daya, ya. Dengan kekuatan kita, dengan harta kita, bila perlu dengan nyawa kita. Nah, nanti kalau sampai kemudian kita terbunuh, balasannya apa? Surga. Tapi bagi musuh Islam, ketika dia mati masuk neraka. Nah, ketika kita menang, nah, kita mendapatkan kemuliaan, iskariman, hidup dengan mulia di hadapan manusia dan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka pada hadis yang ke-69 ini perintah Allah melalui lisan Nabi Muhammad SAW untuk mencintai beliau melebihi cinta kita kepada ayah kita, orang tua kita, ibu kita, kemudian garis keturunan kita yaitu anak-anak kita, wan nasi ajmain, dan semua manusia. Jangan sampai menjadikan kecintaan sesama manusia itu lebih tinggi dibandingkan cinta kita kepada Nabi, ya. Cinta kepada Nabi bukan hanya bersolawat ketika maulid Nabi, tidak. Cinta kepada Nabi bagaimana ketika Nabi dihina, kita muncul keimanan dalam diri kita, ya. Itu adalah bentuk kecintaan kita kepada Nabi Muhammad SAW. Demikian materi hadis yang ke-69 ini. Semoga dengan hadis ini menjadikan semakin cinta kita kepada Nabi SAW. Kita jadikan momentum maulid Nabi ini sebagai momentum kekuatan untuk menteladani beliau, mulai dari tutur katanya, perbuatannya, hubungan dengan manusia, hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala betul-betul sesuai dengan apa yang dilakukan oleh Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga tausiah yang singkat ini bermanfaat bagi pribadi kita semuanya dan dapat kita amalkan dalam kehidupan kita, sehingga kita dicatat sebagai hamba-hamba yang soleh, yang taat kepada Allah dan Rasulnya. Akhirul kalam, nun wal qalami wa mayasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.